Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel iStar. Pada video sebelumnya, kita sudah menjelaskan masalah tentang set timeout function. Nah, hal yang membuat kita bingung ketika kita bekerja secara sinkronus dan asinkronus program adalah bagaimana menangani suatu nilai yang didapat secara asinkronus pada program yang berjalan secara sinkronus. Ya, contohnya kita coba bikin di sini coding ya. Besar. Saya bikin di sini cons get kue dengan raw function. Saya bikin di sini variabel let cake dengan 0. Console log sedang membuat kue. Tunggu ya. Kita di sini bikin tadi ya fungsi set timeout. Selama 3 detik. Di sini kita set nilai variabel cat-nya. Jadi kue udah matang. Terus kita return kita ingin menampilkan kue sedang matang gitu kan. Kita bisa bikin tadi. Kalau callback itu kan ibarat kan kalau sebelumnya kita jelaskan bahwa kayak misalnya ada orang sudah memesan sesuatunya udah selesai nih. Mau kita ambil tuh pesanan yang udah selesai itu ya nggak? Nah, kita bikin cons di sini cons kue cake ya, cake aja deh, cons cake coba ya. Cake sama dengan get cake. Console log cake. Ini kalau kita jalankan not ini situ. Oh, gateway ya, bukan get cake, sorry. Ada get cake. Kita jalankan. Nah, hasilnya 0. Dan nggak ada returnnya. Jika kita melakukan hal seperti ini untuk mencetak nilai cake yang sesungguhnya, maka hal tersebut tidak akan
pernah terjadi. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa fungsi set timeout tidak akan menghentikan JavaScript untuk mengeksekusi kode yang ada selanjutnya, ya kan? Jadi dia nggak akan menghentikan nih fungsi set timeout nih, ya kan? Dia nggak dia tetap mengeksekusi gitu. Nah, yang returnnya kan 0 dulu karena kan ini 0 sudah 0 sudah didefinisikan cake sudah didefinisikan 0, maka ketika ini jalan, karena ini udah definisikan dulu cake itu 0, return-nya cake, ya dia akan keluar 0, seperti itu. Jadi fungsi get kue akan selalu mengembalikan nilai load. Karena apa? Karena kode return cake akan dieksekusi terlebih dahulu, ya kan? Dibandingkan kue sama dengan kue udah mateng, gitu loh. Nah, ini gimana nih cara cara menangani ini gitu loh. Kan tadi karena apa, set timeout terus berjalan gitu. Dia tidak membiarkan, eee dia tidak akan membiarkan fungsi yang sesudahnya harusnya dia dijalankan sesudah set timeout, tapi dia akan mempersilahkan dijalankan duluan gitu. Nah, menangani seperti ini, maka kita perlu yang namanya fungsi callback function, ya. Kita perlu yang namanya callback function. Jadi kita tadi bayangkan gini, kita menunggu pesanan kopi nih datang ke meja kita. Tapi pada saat itu juga kita tidak bisa berada terus di tempat itu karena ada urusan mendadak nih. Jadi kita nunggu ada urusan mendadak. Makanya pada kasus ini mungkin terjadi ada 2 aksi nih yang bisa dilakukan. Sinkronus, kita tetap nunggu ya di meja sehingga kopi itu datang dan kemudian meninggalkan, kita ibaratnya nunggu sampai sampai kita dapat kopinya baru kita ninggalin kedai ke urusan kita, misalnya kita ke kantor misalnya gitu. Atau kita minta tolong kepada teman untuk terima kopi itu dulu, dan nanti kita akan bertemu lagi nanti dan mengambil kopi yang tadi, yang diambil sama teman kita. Sehingga kita tidak perlu menunggu untuk meninggalkan kedai kopi. Jadi kita nyuruh orang untuk nunggu dulu sebentar atau menggantikan kita ke urusan itu, ya terserah lah, pokoknya intinya kita cari orang untuk perwakilan nunggu gitu, atau perwakilan untuk menangani urusan kita di kantor, gitu. Ngerti ya? Nah, pada pada JavaScript ini, teman kita yang tadi kita suruh untuk nunggu atau yang kita suruh untuk datang ke urusan mewakili kita untuk menangani urusan di kantor itu, ini kita berperan, teman kita ini berperan selayaknya callback function itu. Dia diperintahkan pada sebuah fungsi asinkronus, kemudian akan dipanggil atau digunakan ketika tugas itu selesai. Ya kan? Bagaimana melakukannya? Yang pertama kita lakukan adalah tambahkan parameter dengan nama callback pada fungsi asinkronus. Jadi kan tadi fungsi asinkronusnya apa di sini? Get kue misalnya. Ini kan fungsi asinkronusnya nih. Ini kita kasih misalnya di sini callback nih. Callback. Jadi nanti kita panggil kita panggil si callback itu ya, ketika tas itu selesai gitu ya. Kita taruh nanti di sini nih, kan callback, terus di sini kan jadi return cake ya. Kue udah matang. Nah, ini nanti di sini nih, di sininya. Di sininya kita tambahin callback cake. Setelah menggunakan callback, fungsi tidak perlu lagi mengembalikan nilai.
Makanya return si cake-nya kita hapus. Kan sudah pakai callback. Jadi return cake-nya ini kita hapus. Nah, terus untuk menggunakan fungsi get kue, kita ubah kode dari yang ini nih. Mana tadi nih? Yang ini. Ya, ini kan masih awal nih. Kita ubah. Jadi ini kita hapus. Kita ubah jadi gini. Get kue cake sama dengan gitu. Nasi konsolnya masuk ke fungsinya. Coba kita save. Nah, ini di terminal kita jalankan. Kue udah matang, ya kan? Nggak keluar nilai 0 kan? Jadi dia jalankan kue udah matangnya di set timeout, ya kan? Sambil menunggu setelah 3 menit keluar kue udah matang. Jadinya yang sebelumnya dia harusnya memanggil 0, enggak, karena udah di callback, ya kan? Oh, ntar dulu, ya kan? Ini cake-nya kan harusnya kan dijalanin nih di return. Tadi kan returnnya dihapus, dipanggil di callback cake sini. Berarti nanti dia manggil cake ini di dalam sini. Sebagai ganti si cake ini, ya kan? Maka dia dipanggil di sini. Gitu. Kita sudah mengetahui bahwa callback dibutuhkan untuk mendapatkan nilai yang berasal dari asynchronous function. Tapi lantas bagaimana jika terdapat proses satu sama lain yang saling tadi bergantungan? Jadi harus mesti sinkronus gitu. Kita belum bisa menjalankan proses kedua sebelum proses pertama dijalankan. Contohnya kita membuat kue, tahapannya yang perlu kita lakukan adalah misalnya mempersiapkan bahan, itu yang pertama ya, mempersiapkan bahan. Kedua, membuat adonan. Ketiga, menyiapkan adonan ke cetakan. Keempat, memanggang adonan. Tahapan tersebut sangat tergantung satu sama lain. Kita tidak bisa memanggang adonan sebelum kita membuat adonan. Dan kita tidak bisa membuat adonan tanpa mempersiapkan bahannya terlebih dahulu. Nah, ini mungkin nggak bisa kalau kita pakai asinkronus. Jika keseluruhan tahapannya dijalankan, itu mungkin kita jalankannya pakai sinkronus. Gitu. Maka biasanya nanti dia akan menjalankannya pakai fungsi sinkronus ya teman-teman. Contohnya seperti apa? Contoh gini. Ya, back help. Lalu PS. Selanjutnya, untuk menangani masalah-masalah seperti proses-proses yang harus dijalankan sebelumnya, baru bisa menjalankan proses selanjutnya, itu contoh di suatu kelas ini, CAR. Ya. Ini ada beberapa contoh yang dimana dia memanggil fungsi start engine. Ya. Dimana start engine ini dia ada hubungannya dengan engine aktif yang ada di konstruktor. Dan info ini, kalau misalnya ini dihapus salah satunya start engine-nya,
info ini nanti tampilannya akan seperti ini. Kita save, kita jalani nih. Itu yang mana? Yang nomor 3 ya? Sorry, tadi nomor 2. Dia akan error karena dia harus menjalankan proses start engine dulu. Nah, ini contohnya kalau dia mau harus bertahap. Nah, ini kita kenal dengan nama callback error. Harus dijalankan berurutan. Nah, untuk mengatasi solusi ini, salah satunya adalah dengan menggunakan promise. Dengan promise, kita dapat meminimalisasi callback error dan mengubahnya menjadi kode yang sangat mudah dibaca. Bahkan dengan kode seperti itu, non-developer pun dapat mengerti apa yang dimaksud dari kode tersebut. Oke, tadi itu adalah video tentang bagaimana fungsi callback dan apa yang dinamakan dengan callback health. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat kode tentang promise. Terima kasih.